Awalnya waktu pengumuman tuh ya, nggak nyangka sebenarnya kan aku pas lihat pengumuman tuh belum melihat sampai akhir. Aku tuh udah kecewa duluan Kak. Wah, kenapa nama aku nggak ada? Bangga di Purwakarta cuma di Di Purwakarta. Iya. Sebenarnya kalau kita ngejalanin pakai hati enak Kak. Enak. Soalnya daripada mikirin yang lain kan, mikirin yang lain-lain yang bikin pusing gitu kan. Mending kita ngerjain tugas tuh rasanya enjoy Kak. Oke, good. Iya. Nusantara berjodoh. Nusantara berjodoh. Wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kak Damar di YouTube channel Bimbel Nusantara Belajar. Nah, barusan tadi kita dari rumahnya Naomi di Karawang. Sekarang masih jam 9 malam. Terus lanjut kita ke Purwakarta. Ke rumahnya Kak Nilu. Tetap masih di NB5 kelas 9 Bravo. Nah, di tempatnya Nilu ini terima kasih nih buat mamanya Nilu, buat papanya Nilu udah menyediakan tempat untuk Bimbel Nusantara Belajar podcast. Ya, di sini namanya Ayam Taliwang. Wah, Ayam Taliwang obat lapar. Alamatnya di Jalan Kakak Singawinata nomor 3 depan Gedung Kembar ya. Nanti lokasinya ada di sini nih. Di sini apa di sini? Di sini aja. Oke, terserah di mana aja. Gitu ya. Buat yang mau makan ayam taliwang, nggak usah jauh-jauh ke Lombok. Kalau misalkan dari Jakarta mau ke Bandung, mampir dulu dikit dah. Ya nggak? Ke sini nanti ada Sherlocknya. Nanti kita sampaikan Sherlocknya gitu. Ada brosurnya. Bisa mampir ke Ayam Taliwang obat lapar, biar perut nggak panas, otak bisa mikir. Oke, lanjut aja. Kak Damar mau memperkenalkan lagi Kak Nilu, ya. Kak Nilu itu sekarang alhamdulillah masuk ke SMA Krida Nusantara Bandung, ya. Oke, kita perkenalkan bareng-bareng. Ya, Kak Nilu, tepuk tangan buat Kak Nilu. Silakan Kak Nilu perkenalkan dirinya lebih lengkap. Ya, halo semuanya, nama saya Nilu Sekara Anissa. Saya asal Purwakarta, saya berasal dari NB5. Oke, siap. Terima kasih Kak Nilu dari NB5 kelas 9 Bravo. Ya. Nah, temennya Kak Naomi, Kak Marsi, and the gang. Kak Syahra juga di Palembang. Ya, setelah itu kita perkenalkan ibunya Kak Nilu. Ya, tepuk tangan buat ibunya Kak Nilu. Silakan, ibunya Kak Nilu memperkenalkan diri. Terima kasih Kak Damar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Kakak Nilu di Purwakarta. Alhamdulillah tahun 2019 ya 2019-2020 Iya. Les di NB Iya. dan sekarang diterima di SMA Krida Nusantara. Wah, berarti senang banget ya Bu ya. Selamat Ibu ya. Kakak Nilunya diterima di SMA Krida Nusantara. Pertama Kak Damar mau nanya dulu. Ibu, bagaimana menurut Ibu nih keseharian Nilu atau sosoknya Nilu? Mulai dia dari kecil sampai sekarang. Maksud saya apa yang membedakan Kak Nilu ini dengan saudara-saudara yang lain? Apakah dia terlihat lebih menonjol di bidang apa, di bidang apa, di bidang apa? Monggo silakan Ibu. Nilu ini 4 bersaudara Kak. Siap. Anak pertama perempuan satu-satunya. Siap. Jadi adiknya laki-laki semua. Iya. Jadi betul. karena anak pertama Nilu ini lebih dewasa. Lebih yang pertama. dewasa. Baik. Yang kedua Nilu ini ulet. Iya. Iya, ulet. Jadi adik-adiknya pun yang mengajarkan sekolah, belajar, PR itu yang mengajarkan dan membimbing itu Nilu di rumah. Nilu di rumah. Baik. Jadi alhamdulillah yang pertama dewasa, yang kedua ulet,
Yang ketiga, prestasinya di sekolah dari mulai kelas 1 SD sampai kemarin SMP kelas 3 itu ranking 1 terus. Ranking 1 terus, luar biasa. Sip. Kemudian apa lagi tuh Bu nih? Si sosoknya si Niluh nih. Kalau ekskulnya ya, ekskulnya Niluh ke seni. Lebih Lebih ke ke seni. Seni Ya, apa? Seninya seni tari. Seni tari, baik. Pernah juara 1 Jawa Barat. Jawa Barat. Kemudian harapan 1 itu nasional. Harapan 1 nasional ketika usia berapa? Kelas berapa? SD kelas 5, kelas 6 dan SMP. Oh, kelas 5, kelas 6 dan SMP. Berarti prestasi-prestasinya di bidang seni tari. Iya, seni tari. Selain itu prestasi di luar seni tari? Seni tari, kemudian kemarin kebetulan ayahnya Niluh ini senang di musik. Jadi pas kita lagi pelajaran jarak jauh, nah, Niluh dapat prestasi apa ya kemarin? Cipta lagu dari rumah. Arranger? Iya. Komposer? Kita nggak apa-apa. Lagu Waktu itu tentang temanya ya COVID gitu. Boleh dong di-share? Ya, siap. Oh gitu. Main apa? Niluh main apa? Nyanyi vokalnya aja. Oh vokalnya aja. Oke. Di SMA KN? Enggak, Di SMP? SMP. SMP-nya? Masih di SMP. Oh, terus apa lagi Bu penghargaannya? Kemarin dapat penghargaan dari Ibu Bupati kan. Penghargaan Juara 1 yang cipta lagu. Oh, komposer. Oh, jadi kamu menciptakan lagu itu pakai piano atau pakai gitar? Gitar sama musik langsung. Pertama, kamu pakai gitar sendiri? Enggak, Adi ya, diiringin sama ayah. Iya. Yang nulis liriknya? Niluh sama ayah. Oh, berdua sama ayahnya. Berarti buat lagunya itu berdua juga? Iya. Oke, luar biasa. Kemudian apa lagi Bu? Ada prestasi apa dari Niluh ini? Prestasi tadi akademik ranking 1 terus, alhamdulillah. Kemudian ekskulnya seni tari sama nyanyi. Seni musik. Oke. Kemudian organisasi. Apa? Kelas OSIS. Kelas SMP. Ya, Apa? Ketua OSIS atau? Ketua Sekbid Seni. Ketua Sekbid Seni. Oke, berarti bagus memang di kelas B beberapa Niluh termasuk memang yang saya tandai memang ini anak apa ya nggak biasa gitu. Beberapa anak yang di kelas B memang ada yang saya itu memang makanya ya alhamdulillah sekarang jadi oke lah ya. Nggak nyangka ya nggak? Iya, nggak nyangka banget Kak. Nggak ada yang tahu loh dia masuk KN gitu ya. Oke, apalagi Bu kira-kira udah cukup itu aja atau ada tambahan lagi tentang si sosok si Niluh ini? Banyaknya sih iya di seni itu. Di seni ya. Yang paling kalau misalnya lomba-lomba dari sekolah, kalau dulu di SD itu ada namanya lomba calistung. Kemudian apalagi ya? Kalau di kita Olimpiade, SD, SMP gitu. Olimpiade apa? Matematika. Oke. Pernah menjadi juara? Tapi juara kabupaten juara. Oke. Masuk Memang. tiga besar. Baik, ya memang oke lah, sip. Dari sama lah kurang lebihnya kayak yang lain juga ya, Niluh ya memang siswa. Salah satu siswi yang berprestasi di NB 5. Itu ada Naomi, Niluh dan lain-lain. Nanti kalau misalkan ada lagi sih. Mungkin nanti kalau misalkan orangnya ada kesempatan, siswanya ada kesempatan atau siswinya ada kesempatan, kita bisa podcast bareng lagi. Oke, sekarang Kak Damar tanya sama Niluh, gimana rasanya jadi siswi SMA Taruna Nusantara walaupun kamu belum PDK atau basis, selama ini kamu masih di belajar online. Gimana rasanya? Awalnya waktu pengumuman tuh ya, nggak nyangka sebenarnya kan aku pas lihat pengumuman tuh belum melihat sampai akhir. Aku tuh udah kecewa duluan Kak. Wah, kenapa nama aku nggak ada? Ternyata nama aku ada di barisan agak bawah kan. Pas lihat dikasih tahu temen ada Niluh namanya. Pas aku lihat aku nangis Kak. Bener-bener awalnya nggak nyangka banget. Terus sampai sekarang alhamdulillah belajarnya efektif lah ya Kak. Belajarnya efektif lah ya, masih terarah walaupun online ya.
Oke, berarti memang Kak Nilu nih nggak nyangka nih bisa masuk SMA Krida Nusantara. Ya masuk sih, namanya ada paling bawah tapi kan tetap aja masuk ya gitu ya. Oke, sekarang saya mau nanya sama Ibu, gimana Bu perasaannya Bu? Menyangka apa enggak atau ya wis lah mungkin nggak terima ya gimana aja? Iya. Nilu ini kan ikut tes Ya. 2. Siap. Ya, 2 di TN Di dan TN KN. dan di KN, betul. Akademik lulus. Alhamdulillah. TN KN lulus. Alhamdulillah. Nah, ya saya berharap mana yang terbaik buat Nilu. Siap. Gitu. Selalu berdoanya yang terbaik buat Nilu Siap. dan yang memang Nilu benar-benar melaksanakan dari hati. Gitu. Karena kalau memang misalnya setulus hati melaksanakan kedepannya insya Allah jalannya Lebih mudah. gitu, Nah, kalau dilancarkan, iya. dengan senang hati ya Bu ya. Iya, sangat bangga Sangat sekali. bangga banget ya. Dari 1.400 kalau nggak salah, ya hampir 1.000, Hampir 2000 hampir lah Bu, 2.000, ya. Hampir 2000. hampir 2.000 seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Itu makanya bangga. Di Purwakarta cuma Nilu. Di Purwakarta. Iya. Berarti kalau di Karawang cuman Naomi, di Purwakarta Purwakarta cuma Nilo. Nah, gitu ya. Yang daftar KN itu Di ada Purwakarta 5. berapa? Ada 5. Ya, 5. Oke, cowok cewek. Cowok cewek. Baik. Yang daftar TN itu ada 3 ya. 3. 3. Nah. Yang lulus di TN dan KN itu Nilu. Yang lulus di TN dan KN Nilo. Iya. Berarti 5 sama 3 nggak ada yang lulus kecuali Nilo. Iya. Wah, luar biasa. Kita kasih big applause dulu dong. Buat Nilo, memang luar biasa. Pencapaian yang luar biasa, nggak sia-sia deh. Oke. Saya mau tanya sama Nilo. Keinginan masuk SMA TN itu tercetus ketika kamu di bangku sekolah apa, kelas berapa, usia berapa, dan kenapa kamu masuk SMA semi militer? Siap. Nilu tahu SMA semi militer dari SD kelas 3 Kak. SD kelas 3? Iya. Kenapa kamu mau? Awalnya kakek tuh nyeritain terus kan, katanya waktu pendidikan tentara dulu keren lah ya, katanya tuh asik tahu gitu. Sering bareng-bareng sama senior, main gitu. Terus bina fisiknya juga keren gitu. Nilu minta cariin kan ke kakek, mau dong sekolah yang bagus, pengen semi militer nanti SMA-nya. Terus kakek tuh nyaranin awalnya TN dulu, tahunya TN dulu. Iya, Nah, bener. pas Nilu masuk SMP, kebetulan kakek ngetes calon akmil di Krida. Pansus Angkatan Darat di Krida. Iya. Oke. Terus akhirnya sama aja kan KN sama TN tuh. Terus pas pulang kakek nyeritain, katanya ini sama aja sama TN, lebih dekat. Terus Nilu mulai tertarik, Nilu kulik-kulik sendiri. Akhirnya Nilu suka, terus tes dua-duanya, alhamdulillah masuk di KN. Alhamdulillah masuk di KN gitu ya. Jadi karena omongan dari kakek. Siap. Oke, terus Nilu tertarik gitu Siap. ya. Abis itu langsung bisa masuk ke Krida Nusantara. Alhamdulillah. Oke, good. Kalau Ibu, gimana perasaan Ibu ketika ngomong Nilu mau ke SMA Krida Nusantara? Iya. Semi militer. Ya pertamanya awalnya dari obrolan-obrolan keluarga. Siap. Sama kakeknya Nilu. Siap. Saya kemudian Nilu ngobrol-ngobrol. Kemudian yang menarik dari anak-anak di SMA semi militer ini, begitu ditanya pertanyaan A itu bisa menjabarkan. Jadi tidak fokus hanya ditanya A jawab A. Gitu. Jadi begitu ditanya A dia bisa menjabarkan dari mulai umum sampai yang paling spesifik. Oke. Nah itu yang menjadi keluarga kami itu tertarik. Jadi namanya kita orang tua ingin menjadikan anak yang pertama disiplin, yang kedua iman Islamnya. Siap. Yang pertama iman Islamnya, Siap. yang kedua disiplinnya, Betul. yang ketiga sukses. Betul. Dan orang tua Betul. bisa mengantarkan ke sana. Oke. Awalnya dari obrolan keluarga. Tapi nggak kaget ya Bu ya? Karena memang tadi kakeknya Nilu orang Iya. tua Ibu atau bapak? Orang tua saya Oh, masih dinas? sekarang sudah pensiun. Oh, sudah pensiun. Oke. Jadi walaupun apa tadi kakekmu pansus di Angkatan Darat TKN, Iya. tapi
itu bukan dijadikan suatu patokan bahwasanya oh yo pantes kakeknya pantes enggak gitu ya. Jadi memang Kak Niluh ini memang berjuang pure memang dari usaha dan doa Kak Niluh dan keluarganya gitu ya. Jadi nggak ada itu cerita-cerita kayak gitu ya. Oke. Perjuangan Niluh mulai dari proses seleksi kemudian sampai sekarang sekolah di KN, coba ceritain. Jadi awalnya November tuh kan buka pendaftaran. Betul. Krida sama TN. Betul. Nah, Niluh tuh sibuk kan daftar dua-duanya. Nah, pas lagi sibuk-sibuk daftar itu nenek keluar masuk rumah sakit. Okay. Terus akhirnya alhamdulillah tuh beres daftar sampai Desember udah kekumpul semua datanya di sekolah. Nama Niluh juga udah ada di web. Pas lagi sibuk-sibuknya belajar, alhamdulillah nenek baik-baik aja di rumah. Iya benar. Nah, ya. pas Februari mulai sibuk kan, tes akademik, terus di TN, di KN, terus ke KN juga kan psikotes kesehatan sempat offline ke KN-nya langsung kan. Betul. Nah, pas lagi sibuk-sibuknya nih, nenek bolak-balik lagi rumah sakit. Iya. Akhirnya pas pulang dari tes di Bandung itu, pas Niluh berangkat, nenek juga lagi di rumah sakit. Terus pas pulang, gak lama setelah pengumuman KN, alhamdulillah diterima, nenek meninggal. Iya, oke. Ya, tapi paling yang juga pasti nenek bangga lah ya, cucunya bisa masuk ke SMA Bidang Nusantara. Ya, memang waktu itu Kak Niluh ini sempat ada sedikit di keluarganya. Tapi biar bagaimanapun juga ya demi cita-cita ya itu nggak jadi alasan bahwasanya begini begitu ya show must go on gitu kan ya. Oke. Sekarang Kak Damar mau tanya sama Kak Niluh. Kamu tuh kan waktu itu kan TN juga lolos. KN juga lolos. Kenapa pilih? Sebenarnya karena jarak dari rumah juga lebih dekat Kak. Jadi kata kakek, kata mama juga, kamu anak perempuan lah, anak pertama juga, ya udah yang deket-deket aja jangan jauh-jauh. Jadi adik-adikmu baru bolehlah ke TN, ke Pradita. Ke Pradita, ke TN, ya malah jauhan masih ke Pradita ya. Iya. Iya Bu ya. Ibu juga sama gitu nyaraninnya gitu. Iya. Udah pilih KN aja lah, dekat gitu di Bandung dari Purwakarta. Iya. Jarak sih yang pertama. Jarak. Baik. Yang nomor satu. Kemudian karena anak perempuan. Karena anak perempuan. Sudah ya. yang dekat. Yang dekat aja toh sama aja. Sama. TN sama KN. Yang penting Sama-sama anaknya. Iya. Sekali lagi karena Mama bilang, berkali-kali karena Mama bilang, kalau memang kalian berlian, mau ditaruh di pinggir jalan, mau ditaruh di istilah kasarnya itu diselokkan, tetap namanya berlian. Mau di mana aja tetap berlian. Jadi mau dimanapun ya kalau ngomong, itu mah selokan, berarti itu bukan berlian. Enggak juga bos, gitu ya. Cita-cita kita kira gitu. Nah, kalau nanya sama Mama nih, gimana tanggapan Mama ngelihat perjuangan Niluh selama ini menempuh ke Bidang Nusantara? Kan Niluh pernah offline ya? Siap pernah. Walaupun hanya beberapa kali. Iya. Jauh loh dari Purwakarta ke Pondok Pinang. Beneran. Ini tadi Kak Damar napak tilas sih dari Pondok Pinang ke Karawang ke Purwakarta. Jam 9:30 malam nih masih ada di sini, gitu ya. Gimana Bu perjuangannya itu Bu? Semangat sih ya. Semangat. Yang pertama Niluhnya memang semangat. Saya sebagai orang tua betul mendukung. Karena anaknya semangat, jadi saya juga ikut semangat. Ikut semangat walaupun jauh. Iya. Terus walaupun jauh, ya istilahnya ada pepatah mengatakan kejarlah ilmumu setinggi langit. Kejarlah ilmumu sampai ke negeri Cina. Betul itu pepatah itu. Jadi namanya orang tua kalau anaknya semangat itu mendukung. Mendukung banget ya. Iya, mendukung. Tapi jangan bagaimanapun. Ya, jangan sampai ke Cina juga jauh. Jangan sampai ke Cina juga deh, Pondok Pinang aja udah jauh banget ya. Oke, berarti memang itulah orang tua. Sekali lagi Kak Damar ngomong berkali-kali di sini ada segitiga keberhasilan.
Kak Niluh dan kawan-kawan, Kak Naomi dan kawan-kawan mengikuti segitiga keberhasilan. Sepertiga, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kami sebagai para pendidik. Sepertiga, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang tua sebagai orang yang bisa mendidik anak-anaknya pakai dengan pola asih asuh. Dan sepertiga lagi tanggung jawab Kak Niluh sebagai seorang siswa untuk menuju puncak. Kira-kira itu, jangan dilupakan segitiga keberhasilan. Ya, oke. Kak Niluh, kegiatan KN selama proses pembelajaran jarak jauh. Siap. Mulai dari melek mata sampai tutup mata. Tolong diceritakan. Siap. Jadi di Krida Nusantara itu ada aturan bangun 30 menit sebelum azan subuh. Kira-kira jam berapa ya? Jam 4. Jam 4. Oke. Nah, bangun itu tuh harus langsung absen ke wali asuhnya. Wali asuh via WA. WA. Baik. Terus kalau udah absen, kita tuh nggak boleh tidur lagi. Kita harus ngelakuin kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Seperti Sholat duha, sholat tahajud. Nah, terus habis itu lanjut jam 5 tuh ada kegiatan pendidikan agama, mutiara subuh. Nah, kita sholat subuh dulu tuh habis azan. Nah, habis itu join ke Zoom untuk pendidikan agama itu. Siraman rohani ya. Apa mutiara subuh ya? Ya. Next. Terus di Mutiara Subuh itu membahas tentang ceramah-ceramah Islam. Terus nanti ada sesi tanya jawabnya. Kalau udah Zoom-nya tuh selesai jam 6, kita diperbolehkan untuk mandi, siap-siap belajar biasa. Jam dari jam 6 sampai jam 7. Persiapan untuk sekolah ya. Jam 7 pagi. Ya. Oke, next. Terus jam 7 mulai belajar sampai jam setengah 1. Sampai setengah 1 siang. Kemudian terus kan ada tugas-tugas juga, terus kita dikasih waktu buat belajar mandiri, dikasih waktu buat binsik juga. Binsik sendiri? Iya. Itu harus di Zoom? Enggak. Kalau misalnya pelajaran olahraga harus Zoom. Oh, harus di depan Zoom. Iya. Kalau binsik ini? Kalau binsik mandiri paling nanti kita screenshot hasil lari kita jaraknya berapa. Oh, iya. Oke, kemudian? Terus malam jam 9 kita harus sudah tidur karena besok paginya terulang lagi. Terus begitu lagi? Iya, jam 4 bangun lagi. Terus dari jam setengah 1 sampai jam 9 itu proses pengerjaan tugas segala macam ada di situ ya? Iya. Oke. Jadi semua begitu, terus jam 4 bangun. Iya. Selesai setengah 1 lah. Enak nggak tuh? Sebenarnya kalau kita ngejalanin pakai hati enak, Kak. Enak. Soalnya daripada mikirin yang lain kan, mikirin yang lain-lain yang bikin pusing gitu kan. Mending kita ngerjain tugas tuh rasanya enjoy, Kak. Oke, good. Iya. Tapi efektif menurutmu belajar seperti ini? Sebenarnya kalau misalnya kitanya males, kayaknya nggak bakal efektif. Baik. Kalau kitanya masih semangat, itu menurut lu masih efektif? Masih efektif. Sebelum ngasih tugas, gurunya itu menerangkan dulu nggak materi atau soal-soal untuk tugas itu? Menerangkan, Pak. Masih nerangin? Iya. Gitu, Jadi masih nerangin. pas kegiatan belajar itu kita nggak mungkin nggak Zoom, Kak. Oke. Dari jam 7 sampai setengah 1 itu kita nggak mungkin nggak Zoom. Wajib on cam. Wajib on. Kalau nggak on cam gimana? Di-kick? Iya. Ya udah, kalau di-kick doang mah enak. Apa konsekuensinya selain di-kick? Kalau nggak di-kick nih, misal kita tuh selain nggak on cam nih, Kak. Kalau misalnya ketahuan nggak ngerjain tugas, itu di-kick juga. Nanti kan kita jadi nggak tahu pelajaran apa yang dijelasin, kita nggak tahu paham. Terus kadang kan temennya juga udah sibuk sama urusan tugas sendiri, jadi dimintain catatan tuh lama. Jadi kita tuh kalau nggak Zoom, kita nggak bakal dapet ilmu yang benar-benar dari gurunya. Itu tuh nggak enak, Kak. Itu versinya nih, Bu. Gitu ya. Jadi itu suatu versi yang bagus kan. Kalau misalkan anak lain nggak on cam, di-kick, ya udah di-kick, nggak apa-apa, ya kan? Kalau konsekuensinya begitu, berarti ya dulu salah satu yang oke lah, berarti mesti tanggung jawab lah, Bu ya, gitu. Makanya tadi saya coba untuk seperti itu, gitu. Nah, buat Ibu nih kemarin Ibu berapa lama? Belum PDK ya, Nilu ya? Belum. Oke, Nilu belum PDK, jadi nanti mungkin sekitar bulan Januari ya, Bu ya? Iya, Januari, Pak. Siap nggak, Bu? Siap. Selama 3 bulan.
Jangan nangis ya. Kita tunggu nanti Kak Nilo habis PDK ibunya nangis gitu kan. Kalau tadi ibunya Naomi kan nangis turun tuh dari 45 ke 47 dari 50 ke 47 dari 47 ke dari 50 ke 47 tuh ya. Kalau tadi kakaknya mamanya itu oke. Kak Nilo, proses belajar mengajar, suasana belajar mengajar di NB menurut Kak Nilo itu seperti apa, dan Kak Nilo lebih suka online atau offline belajar? Oke. Nilo lebih suka offline sih Kak. Baik. Karena kalau online ya kita mungkin agak terhalang jaringan. Baik. Terus kadang juga kalau udah terhalang jaringan suaranya putus-putus kita jadi nggak dapet ilmunya. Kalau offline kita dengar tuh benar-benar jelas langsung dari gurunya. Terus jadi kita kalau mau nanya tinggal angkat tangan udah langsung dijelasin di depannya langsung. Kalau misalnya via Zoom kan susah juga ya Kak ngejelasinnya. Skype. Ya, Skype. Siap. Terus suasananya tuh seneng Kak. Apa ya? Kalau offline? Bikin semangat karena temen-temennya juga mau berbaur, mau kerjasama, mau ngebangun semangat biar kamu kalau misalnya lagi malas nih ya Kak, lagi capek gitu. Dikasih motivasi gitu katanya. Semangat dong, katanya mau sukses sama-sama. Iya, gitu. benar. Terus kalau online kan sepi ya Kak. Jadi siapa yang motivasi kalau capek ketiduran udah kewalahan. Iya, benar. Oke. Jadi lebih suka offline ya. Kak. Banyak temennya juga. Iya. Juga waktu itu pernah bikin grup bareng. Siap. Lintas kelas. Awalnya kelas dulu, tapi Iya. karena dekat sama yang lain juga kita bikin Apa bareng-bareng. nama grupnya? Nusantara Berjodoh. Nusantara Berjodoh. Wait. Ini semuanya yang benar Nusantara Berjodoh apa Aku Cinta Fisika? Dua-duanya ada Kak, dua-duanya. Oh, oke. Berarti ada satu sisi yang memang tidak diceritakan sama Kak Nomi. Oke. Ini menarik nih. Coba sebentar, saya penasaran oke pun. Nusantara Berjodoh itu maksudnya apa? Gitu. Jadi kita NB tuh Nusantara Berjodoh. Kok bisa gitu? Oke. Apa maksudnya? awalnya dari Carlo Kak. Dari Carlo. Oke. Jadi kan kita tuh suka sama pelajaran tuh, misal Naomi lebih sukanya ke fisika nih. Oke. Terus misal Nilo ke matematika, Oke. terus Carlo ke biologi nih misalnya. Baik, oke. Nah, jadi kita dijodohin sama bidangnya masing-masing. Jadi namanya Nusantara Berjodoh. Nusantara Kan? Berjodoh itu maksudnya itu. Nggak ada maksudnya. Ada sih. Oke, kalau itu maaf di record ya. Kalau itu yang penting maksudnya itu ya pinter banget berarti Nilo membelokkan Nusantara Berjodoh maknanya itu bagus gitu. Jadi Naomi ke fisika, Nilo ke matematika, Carlo ke biologi, tapi ada tanda kutip di maksud Nusantara Berjodoh. Biarkan rahasia ini menjadi rahasia mereka ya. Lu jangan pada kepo ya. Oke. Seru juga sih Nusantara Berjodoh. Saya baru kepikiran ya. Oke. Nusantara Berjodoh. Oke. Nilo. Siap. Di NB. Mata pelajaran apa yang memiliki kenangan unik di NB? Matematika Kak. Nilo tuh suka hitungan Kak. Suka hitungan. Semenjak di NB, soalnya tuh dikasih soal-soal yang benar-benar harus pakai pola pikir yang benar-benar diputer Kak. Nilo tuh kaget, kenapa tiba-tiba matematika susah banget gitu kan. Jadi Nilo tuh pelajari lagi, ternyata suka. Berarti yang unik itu Matematika, bukan biologi karena Pasuki tulisannya jelek. Oke, jadi itu ya. Di NB ya kalau tadi kata Kak Naomi, di NB dia tadinya apa ya? Boleh dikatakan dasarnya agak kurang. Kemudian alhamdulillah bisa ngerti, tapi cintanya fisika gitu. Padahal tadi contohnya matematika. Cintanya ke fisika gitu ya. Oke, kenapa nggak cinta fisika? Suka juga sih Kak, cuma kalau fisika kan rumusnya huruf-hurufnya itu kita ganti. Baik. Agak lebih pusing Kak. Agak lebih pusing dibandingkan dengan matematika. Oke. Ya, siap. Oke.
Nilo, sampai sekarang gimana komunikasi kamu dengan siswa-siswi NB? Masih sering komunikasi via medsos atau gimana? Kemarin 2 minggu kemarin nih Kak, aku sempat ketemu sama Nashwa. Nashwa itu sekelas Siap. di 9B. Siap. Ketemu sama Nashwa di Jogja. Oke. Kebetulan Nashwa itu orang Solo, jadi waktu aku kabarin, Nashwa aku mau ke Jogja nih. Oke. Nashwanya langsung merapat ke Solo. Oke. Nah, selain sama teman-teman di kelas, Nilu juga dekat sama anak kelas sebelah kan, 9C. Siapa? Ada Ardianto. Ardianto. Oke, iya itu benar. orang Solo juga. Dulu ngehubungin kan. Ardianto aku lagi di Jogja loh, berangkat juga Kak. Oh, ya. Nah, begitu sampai di hotel nih ya, terus kita main bareng, Nilu langsung ngehubungin teman-teman yang lain. Kebetulan kan itu hari libur. Ya. Jadi Astahanas, terus Naomi juga Pradita. kebetulan lagi di rumah, Pradita juga. Kita tuh langsung bikin link Zoom, terus kita nge-zoom pada kaget, Nilu kok ketemu sama Nasya sama Ardianto gitu. Iya. Jadi komunikasi kita masih bagus lah. Masih bagus lah ya Jangan sekarang. sampai ada kacang lupa kulitnya karena kita berjuang sama-sama. Betul, ya itu luar biasanya. Ya, Kak Damar juga pengen satu guru satu ilmu sesama biskota dilarang menyalip gitu. Senang ya Bu ya, dengar ya. Alhamdulillah. Memang kadang-kadang saya juga ngerasa waktu di NB nih kayak kemarin anak-anak yang baru masuk tuh dia kelas 9A, kelas 9D. Jadi di NB tuh memang masih belum akur nih, masih belum tahu. Begitu masuk ke satu SMA sama, baru dia deket. Lah, lu anak online, anak 9D, anak MB. Iya, oh iya, baru akur lah. Lu kemana aja, Tom? Dari kemarin, udah setahun nih kan. Tapi nggak apa-apa, itu memang tujuan Kak Damar gitu, satu guru satu ilmu, sesama biskota dilarang saling mendahului ya. Oke. Terus Kak Damar mau tanya sama Ibu. Bu, masih sering silaturahmi sama orang tua siswa di NB? Sering. Masih sering sama siapa? Iya. Oh ya. Kemarin juga setelah pulang dari Jogja, Siap. dapat oleh-oleh Wah, dari alhamdulillah. mamanya Naswa. Alhamdulillah. Iya, kirim Luar- paket oleh-oleh khas Solo. Oke, iya. Kemudian kalau sama Mama Naomi, Mamanya karena Naomi, dekat, karena dekat betul. masih sering, komunikasi lewat WhatsApp. Komunikasi lewat WhatsApp. Ya, alhamdulillah ya. Yang penting masih anak-anak masih bisa silaturahmi, orang tuanya bisa silaturahmi, jadi bisa saling sampai di mana jadi tahu kabarnya. Oke. Jadi itu aja. Ini part yang pertama. Kita break. Kita akan lanjut ke part 2. Bye-bye. Berarti kakek ini menginspirasi kehidupannya nih lu. Sebenarnya penerus cita-cita yang terpendam. Oh, sih. Ingat lagi kata Kak Damar, jangan takut, ini belum perang beneran. Perjalanan kamu tuh belum dimulai.